Sudah mulai. Halo semua Orniwan dan Orniwati. Selamat datang ke Bahas Tuntas terkait peraturan dan ketentuan lomba Indonesian Big Air. Oke, sambil kita menunggu kita tunggu dulu mungkin ya sampai berapa Mas kira-kira nih? 19 lebih 10 kali ya. Ya, mungkin boleh. Mungkin sebelum mulai kita coba ini mood say hi dulu sama yang baru join. Iya. Susah Mas. Iya. Jadi teman-teman yang baru join mungkin bisa langsung. Mohon maaf Karini. Sorry. Ya. Sorry guys. Mungkin dari teman-teman yang sudah join boleh ketik nih dari kota mana aja. Biar kita absen ya. Absen Ya. Kak Wida. Absen Kak Wida. Sebut nama aku Kak Sebut Wida. nama aku Kak Wida. Boleh atau mungkin sebelum mulai cek kodam dulu Kak. Cek kodam boleh. Cek kodam boleh. Kakak kodamnya apa? Kodamku ini harimau putih. Harimau putih. Kalau Wow. aku kodamnya kabel colokan. Kabel colokan. Kabel colokan. Pernah ngecek kabel colokan gitu. Yogyakarta hadir. Siapa ini Kak? Alvin 1801 dari Jogja. 1801. I'm not Terus Denny dari Cirebon Kak. Pharmacy. Wih. Oke, dari Cirebon. Halo Mas Denny. Request lagu Mas Denny? Bukan ya, beda ya. Denny Beda. yang Caknan itu Kak. Oh, dari Caknan. Ada yang ya? dari Alas Roban Kak Muria. Wah, Alas Roban hadir. Bontang hadir. Selamat datang. Teman-teman dari Bontang. Menang mana Mut? Mana Mas? Mana Mas? Aku tanya Mut. Menang mana Mut? Ya Bontang lah, yang penting Ya. teman-teman menyebutkan ya. Masih di Indonesia. Masih lah di ya? Indonesia, Nah, pastinya di Indonesia. Ada yang dari PWT. Oh, apa deh? Mana tuh Kak PWT? Prikitiu. Bukan. Bukan ya. Oh ya, buat teman-teman yang nonton live ini udah pada daftar Indonesian Big Air belum ya? Kalau belum, silahkan. Wah, ini Mas, apa namanya? Kalau belum silahkan daftarkan ini mirror anjay. Oh iya, kamera tapi Silahkan daftarkan teman-teman yang belum daftar sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kaltim, ada yang Kak. dari Kaltim. Yes. Kak Ikam. Ada yang bilang ganteng pol. Aduh. Aku tersipu malu Kak kalau kayak gitu. Sultan Ada yang dari hadir. Sultan Kak. Mantap. Veterinarian. Sumatera, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa dan Bali dan Papua. Oke. Oke, sudah 26 nih kan nih, sudah bisa dimulai kali ya. Silakan dibuka Kak. Tadi udah dibuka. Dibuka. Tadi udah dibuka. Oke. Tadi Jadi udah teman-teman dibuka. kita hari ini mau membahas tentang terkait ketentuan dan peraturan lomba ya. Sebelumnya teman-teman untuk lebih lengkapnya sebenarnya lebih ada di postingan kita, di postingan Burung Indonesia atau Birdpacker atau teman-teman kolaborasi kita yang lain kayak gitu. Jadi hari ini mungkin juga apa ya, kita sediakan juga nih tanya jawab langsung ya oleh teman-teman. Kalau misalnya mau bertanya langsung bisa langsung ditanyakan, diketik di kolom Ketik di kolom komen aja, komentar. nanti Betul. kami baca satu-satu, kami Betul. jawab satu-satu. Betul. Halo Ada Kak Kak, Rizky. halo Kak Rizky. Oke. Main-main mungkin- lagi Kak. Ya, mungkin lanjut saja ya. Untuk peraturan peserta lomba, pertama itu pendaftaran terbuka ya. Untuk para peserta itu pendaftaran terbuka selama periode kompetisi berlangsung, berarti dari 1 Juli sampai Desember akhir pun juga masih dibuka. Misalnya teman-teman nih baru bisa ikut di bulan Oktober ya. Nah, itu bisa silakan apa ya? Masih boleh mendaftar gitu sebagai peserta lomba. Lalu yang kedua, perlombaan bersifat perorangan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin apa ya, melakukan pendataan bersama-sama dengan apa ya, kelompok gitu ya Kak ya. Tapi masukin datanya itu sendiri-sendiri karena perhitungan lombanya tetap sendiri-sendiri. Data yang sama pun nggak apa-apa, seperti itu. Jadi misal teman-teman pengamatan bareng di misal Kak Mudi nih pengamatan di Coban Rondo ya Kak, sama Oki sama aku, terus checklistnya tuh barengan. Nah nanti yang kehitung banyak cuma 1 orang Betul. gitu. Lanjut Kak. Iya, lanjut selanjutnya. Peserta memiliki akun Burung Indonesia. Satu akun Burung Indonesia hanya dapat digunakan oleh 1 orang. Jadi teman-teman pastikan
sudah mendownload aplikasi Burung Indonesia dan sudah terdaftar sebagai usernya, seperti itu. Kenapa harus ini Kak harus bikin akun dan kenapa harus download Burung Indonesia? Iya, karena mengikuti lomba ya Indonesian Big Year ya, yang dimana salah satu wadah untuk wadah alat bantu citizen science itu di aplikasi Burung Indonesia, dan agar terdatanya juga lebih rapi ya Kak ya. Karena checklistnya juga submit itu hanya di akun Burung Indonesia, hanya di aplikasi Burung Indonesia gitu sih. Betul. Terus selanjutnya peserta mengisi formulir pendaftaran Indonesian Big Year. Jadi pastikan teman-teman mengisi pendaftaran Indonesian Big Year. Harus sudah isi ya. Untuk yang sekarang terdaftar itu sudah mencapai 90 peserta gitu kan. Ya, masih sedikit sekali, jadi teman-teman silahkan kita akan teruskan promosi ya untuk Indonesian Big Year. Ini ada pertanyaan, langsung dijawab atau mau ditampung dulu Kak? Ada pertanyaan ntar dari Kiki aja kalau misalnya. Ditampung dulu aja berarti ya. Oke, Kak Alfi nanti kami jawab ya. Lanjut dulu ini. Kita langsung lanjut di bagian peserta dulu ya, peserta lomba ya. Terus formulir dapat diunduh di tautan bit.ly.pendaftaran peserta _IBY 2024 gitu. Selanjutnya nomor 6, peserta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan mengenai izin masuk kawasan, serta menjunjung tinggi kode etik pengamat burung Indonesia selama mengikuti kompetensi. Jadi misalnya nih di tiap wilayah itu memiliki peraturan sendiri-sendiri ya Kak ya. Jadi tentunya kita harus mematuhi peraturan tersebut, tidak boleh ilegal ya dan lain-lain. Misal teman-teman mau pengamatan atau checklist data di kawasan konservasi. Itu kan kalau kayak TN terus CA itu kan biasanya ada kayak surat izin masuk kawasan. Nah, itu Simaksi harus diurus, tetap harus sesuai peraturan lah kayak gitu. Betul. Kalau misalnya teman-teman mungkin di belakang rumahnya dan lain-lain itu juga bisa ya tanpa mengurus, dan mungkin ada beberapa tempat yang nggak harus mengurus. Tapi kalau untuk di TN, kalau misalnya secara resmi ya penelitiannya ya, tapi kalau untuk kayak mengunjungi tapi sekalian checklist sih nggak apa-apa ya Kak. Seperti yang penting tidak melanggar peraturan di setiap wilayah seperti itu. Lalu ini ada kata-kata nih, menjunjung tinggi kode etik pengamat burung Indonesia. Nah teman-teman udah tahu belum kalau kita tuh ternyata punya loh ini ada untuk kode etik pengamat burung Indonesia seperti itu. Mungkin bisa dibaca nih Kak Revan nih. Nah sebenarnya kalau untuk kode etik tuh ada ya. Kalau teman-teman sudah punya buku SKJB Reborn, itu di dalamnya itu ada kode etik untuk pengamat burung Indonesia yang biasanya ini dibacakan saat misalnya ada kegiatan pengamatan burung. Teman-teman bisa baca. Ya. Jadi kode etik pengamat burung Indonesia ini lahir pada saat PPBI keberapa ke-9 ya? Ya. Ke-9 yang di Banyumas. Gitu. Perlu dibacakan? Boleh, silakan Kak Revan. Perlu dibacakan ya? Oke. Ini aja. Oh, ini. Jadi kode etik pengamat burung Indonesia. Pengamat burung Indonesia adalah warga negara Indonesia yang melakukan pengamatan burung liar, merupakan bagian dari pecinta alam, menyepakat nilai-nilai dan etika yang harus dijunjung tinggi, yaitu pertama, menyadari bahwa burung adalah bagian dari alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kedua, selalu menjaga keselamatan diri dan orang lain yang terlibat dalam kegiatan. 3, menjaga keutuhan dan kealamian lingkungan yang dikunjungi. Yang keempat, tidak mengganggu secara langsung maupun tidak langsung burung yang diamati. Yang kelima, menghormati dan menghargai masyarakat lokal beserta nilai-nilai dan kearifannya. Yang keenam, mematuhi dan menaati tata aturan yang berlaku di lokasi pengamatan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi nilai kejujuran di dalam pengamatan burung. Yang kedelapan, menjaga persaudaraan sesama pengamat burung tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pertemuan pengamat burung Indonesia ke-9 Banyumas 2 November 2019. Ya, begitu teman-teman isinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat ya lebih detailnya ada di buku SKJB Reborn, atau bisa lihat di link pendaftaran ya Kak ya. Bisa. Sudah kita cantumkan untuk kode etik pengamat burung Indonesia gitu sih teman-teman. Oke. Lanjut. Udah ya tadi. Dan yang ketujuh, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar ketentuan kompetisi.
Contohnya misalnya ada beberapa kecurigaan, namanya perlombaan pasti ada ada sedikit kecurangan dan lain yang bisa ditolerir ataupun tidak bisa ditolerir. Jadi tentunya panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang melanggar ketentuan. Dan harapannya ya bukan cuman kita kan memang lomba, tapi harapannya memang kita menunjukkan semangat untuk sebagai pengamat buruh, sebagai citizen science untuk sama-sama menyumbangkan data gitu teman-teman, harapannya. Seperti itu. Harapannya teman-teman nggak cuma bounty hunter, banyak-banyakan checklist gitu-gitu. Jadi tetap menjaga kualitas data gitu. Jadi kalau misal pengamatan ya tetap benar-benar pengamatan. Nggak cuma misal dalam sehari ini bisa mengunjungi 10 atau 15 grid yang kalau mungkin di logika itu kayak nggak mungkin gitu. Nah, gitu kan sebenarnya ada kayak indikasi kecurangan ya itu. Iya, betul. Itu panitia berhak mendiskualifikasi sih. Tapi nggak langsung didiskualifikasi ya kayak kita akan tanyakan dulu ke usernya ini apakah benar dan lain-lain. Lalu akan ada pertimbangan-pertimbangan lain entah dari tim dapur ataupun tim board. Seperti makanya itu. Ada verifikasi data. Betul. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan nih Kak Kiki ya, yang di atas ya Kak Kiki. Ada tadi Kak. Ada dari tadi agak... Ivan. Kita scroll. Sebentar ya teman-teman, tadi ada pertanyaan takutnya terlewat. Oke, teman-teman, tapi di sini sudah pada yang nonton live sudah pada daftar Indonesian Mikir kah? Atau misalnya ada yang mau dibingungkan gitu ya, bisa langsung ditanyakan aja sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Jogja tadi. Ada tadi yang tanya Ivan. Sudah Kak, wah nice. Sebentar ya, kita lagi mencari. Dihapus kah sama Ivan? Mas Ivan, mungkin kalau kayaknya pertanyaan cukup sulit untuk diakses ya. Mungkin bisa ditulis ulang di komentar Kak. Minta tolong ya Mas Ivan. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak nih. Nungguin kapan bikin acara hunting bareng di Kaltim. Nah, mungkin teman-teman kan sudah terdaftar itu sudah tergabung di aplikasi di grup Indonesian Big Year teman-teman yang sudah terdaftar. Nah, itu mungkin bisa nih diajakin nih untuk wilayah-wilayah Kaltim kapan untuk pengamatan bareng seperti itu, untuk hunting bareng. Bioregion. Kalimantan, ayo pengamatan bareng itu bisa. Betul, boleh banget, itu boleh banget. Pasti nanti ada yang respon. Ada lagi Kak pertanyaan ini dari Mang Dika. Katanya perlu download aplikasi Akar nggak sih Kak? Oke, kalau untuk wilayah Jawa dan Bali itu kita ada 2 perlombaan ya, yaitu ada Indonesian Big Year yang pakai burung Indonesia sama untuk Akar atau amati sangkar seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengikuti keduanya atau salah satunya boleh. Tapi kalau untuk teman-teman di luar Jawa dan Bali itu boleh banget menyumbangkan data-datanya burung-burung yang ada di sangkar. Tapi memang tidak diperlombakan seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau Akar ini teman-teman di luar Jawa Bali juga bisa banget daftar akun terus checklist submit data karena nanti juga data-data teman-teman ini juga bakal jadi kita analisis untuk Atlas Burung Indonesia sih yang kedua gitu. Betul. Lanjut Kak. Ada Kak dari Kak Inka, ada Kak pertanyaan. Oke, kalau di sini dari Kak Inka nih, ada pertanyaan Kak, apakah boleh akun baru di daftar Purnes ikut join? Boleh banget. Jadi teman-teman yang baru daftar, yang sudah di ACC dikasih akunnya, silahkan langsung ikut lombanya di tanggal 1 Juli seperti itu. Kalau tim orangnya terbatas Kak, nah justru itu kesempatan menangnya lebih besar. Tapi masalahnya adalah kan tiap bioregion ya, berarti kan gak cuma Kaltim tapi ada Kalimantan Kalbar, ada Kaltara, Kalteng. Oke. Sambil menunggu mungkin titipan pertanyaan dari anak-anak. Terima kasih Ibu dosen Mbak Inka. Oke, mungkin lanjut ya Kak ya. Selanjutnya yang pengumpulan data nih Kak, mungkin bisa dibacakan. Oke, kita lanjut ke pengumpulan data ya teman-teman.
Jadi untuk pengumpulan data, yang pertama, peserta dapat melakukan pengamatan burung di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Lokasi tidak dibatasi oleh status kawasan. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau yang Bigmon dulu, yang Jawa Bali itu pengamatan dibatasi di ketinggian di bawah 800 meter, terus di luar kawasan konservasi. Kenapa demikian? Karena data-data di kawasan konservasi itu Sudah banyak. Jadi pertimbangannya pengambilan data di luar kawasan konservasi. Sedangkan tapi sekarang pengambilan data tidak dibatasi status kawasan, terus tidak dibatasi ketinggian juga gitu sih. Betul. Jadi bebas dimanapun, mau di ketinggian di puncak tertinggi Indonesia ataupun di puncak terendah ya, atau 0 mdpl itu pantai ya. Jadi boleh di banget. pesisir, di hutan pegunungan, di Jaya-Wijaya juga boleh. Iya, taman nasional dan lain-lain. Taman Silakan nasional teman-teman mendata sebanyak-banyaknya, masukin checklist sebanyak-banyaknya dan raih kemenangan sebanyak-banyaknya. Anjay. Oke, ada Ini pertanyaan pertanyaan kita jawab dulu ya Kak. Oh ya, kita jawab Daripada dulu. nanti Takut tenggelam hilang lagi. Dari Kak Alvin, apakah kalau pindah region harus mendaftar ulang? Misalnya saya mahasiswa semester akhir di Pulau Jawa, tapi selama perlombaan pulang ke kota asal di Pulau Sumatera, apakah boleh daftar ulang atau tidak boleh? Mungkin teman-teman saat mendaftar kan ada pilihan ya, boleh ikut beberapa bioregion. Kalau misalnya memang berniat untuk jalan-jalan ke region tersebut, silakan teman-teman pilih region tersebut untuk untuk pendataan ya, untuk dipilih aja untuk pendaftaran kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya udah terlanjur nih Kak, gimana kalau udah terlanjur daftar tapi kan ternyata perlu lagi kan, nah silakan daftar ulang lagi, nggak apa-apa gitu. Atau kalau nggak salah aku udah setting untuk bisa diedit teman-teman, tapi kalau misalnya belum nggak bisa diedit, silahkan didaftarkan ulang saja sesuai bioregion yang ingin diikuti, seperti itu sih. Sebenarnya kalau teman-teman submit data itu kan sebenarnya ada tag lokasi ya, ada. Misal Mas Alvin ikut yang di Jawa, terus pas ini liburan semester pulang ke Sumatera, itu kan bakal checklist tag lokasinya di Sumatera. Jadi otomatis bakal terdaftar juga sebagai peserta lomba di Sumatera, begitu. Tanpa mendaftar ulang di link, tapi sudah ikut terdaftar, otomatis terdaftar. Betul gitu. Oke. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Oke, Mang Dika nanya lagi, berarti aplikasi apa yang dipakai Kak? Untuk Indonesia Big Year, aplikasi yang dipakai Burungnesia. Tapi untuk yang lomba amati sangkar itu pakai aplikasi Akar. Itu kalau yang amati sangkar lombanya terbatas di Jawa dan Bali. Gitu. Jadi di Jawa dan Bali ini ada 2 perlombaan teman-teman. Yang pertama Indonesia Big Year yang pakai aplikasi Burungnesia, mendata burung-burung yang di alam. Yang kedua itu aplikasi Akar atau amati sangkar. Itu mendata burung-burung yang di sangkar dan juga mungkin perburuan, terus di pasar, lagi Kak perlombaan. Di perlombaan dan di kicau. Ya tadi udah ya kicau ya. Terus juga Kak, kenapa sih kok Jawa Bali malah dikasih spesial ya Kak, cuma 2 doang? Nah itu karena teman-teman di tahun 2020 Bigmon itu sudah dilaksanakan khusus di Jawa dan Bali, sehingga datanya yang ada di grid itu sudah hampir penuh ya Mas ya, untuk di wilayah Jawa dan Bali. Makanya kesempatan menangnya sebenarnya untuk memenuhi grade tersebut sudah cukup penuh, sehingga kita buat lagi nih perlombaan khusus untuk yang akar, yang amati sangkar di Jawa dan Bali, sehingga nantinya akan ada hasil perbandingan antara burung yang ada di sangkar dengan burung yang ada di alam liar seperti itu guys. Ada pertanyaan lagi di atas ya, coba. Dari Kak Alvin. Bioregion ya. Bisa lebih dari 1 Mas, kalau misalnya memang berniat untuk menjelajah Indonesia. Kalau punya rezeki lebih terus mau ikut bioregion Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, semuanya boleh Mas. Betul. Boleh banget. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin bisa lanjutkan Kak. Gak ada lagi Kak? Gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Oke, kita lanjut ke pengumpulan data yang kedua. Checklist yang dinilai merupakan hasil pengamatan antara tanggal 1 Juli 2024 pukul 00.05 sampai 31 Desember 2024 pukul 23.59 waktu setempat. Jadi checklist yang di luar periode ini, misal tanggal 30 Juni teman-teman
checklist data terus pakai tagar Indonesia Bigger itu nggak dihitung. Terus data yang lebih dari 30 Desember itu juga nggak dihitung begitu. Jadi nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Oke, lanjut dulu, Lanjut Kak. ya. Lanjut, checklist hasil pengamatan di luar waktu tersebut. Misal catatan pribadi yang belum disubmit, hasil penelitian dan lain-lain tidak diikut sertakan dalam kompetisi. Jadi ini nyambung di poin kedua tadi, bahwasanya pengamatan yang di luar periode Indonesia Bigger 1 Juli sampai 31 Desember itu tidak dihitung, tidak dinilai. Jadi dinilai seperti misalnya nih teman-teman pernah melakukan penelitian walaupun tahun ini ya Mei Ya, misal penelitian Mei. gitu atau Juni penelitian, Mei sampai Juni penelitian, lalu mau dimasukin nih ke lomba Indonesia Mikir, nah itu nggak bisa ya guys. Jadi ini real time, jadi untuk Indonesia Mikir itu waktunya adalah real time. Periodenya 1 Juli sampai 31 Desember begitu. Oke, lanjut Mas. Lanjut ke poin selanjutnya, checklist yang dinilai merupakan checklist lengkap. Terus satu checklist digunakan untuk satu sesi pengamatan terencana. Oke. Ini kita jelasin atau nanti? Iya, dijelasin aja boleh. Oke, jadi Apa sih Kak maksudnya checklist lengkap tuh Kak? checklist lengkap adalah checklist mending aku baca ya daripada aku salah menjelaskan. Jadi Kelihatan. Oke. Checklist lengkap ini checklist yang dianggap lengkap jika peserta mensubmit seluruh spesies yang teramati dan teridentifikasi secara penuh. Jadi misal teman-teman pengamatan di suatu tempat terus melihat ada 3 jenis burung misal bondol Jawa, terus perenja rawa, terus Cici padi. sama cici padi. Nah, teman-teman checklist semua tuh jenis-jenisnya di Indonesia. Nah, itu namanya checklist lengkap. Kalau teman-teman melihat misal 3 burung tadi ya, ada satu yang tidak di checklist. Nah, itu namanya checklist yang tidak lengkap. Jadi ada spesies yang terobservasi atau teramati tapi tidak di checklist, itu tidak lengkap karena dianggap terdapat data absen palsu atau pseudo absen begitu. Atau teman-teman yang misalnya nih kalau misalnya saat mengamati misalnya jenis elang ya Mas ya, misalnya elang bondol tapi teman-teman cuma nulisnya cukup elang SP Elang seperti SP. itu, nah itu tidak lengkap gitu teman-teman. Itu Jadi tidak lengkap. harus pasti untuk checklist apa saja yang dimasukkan gitu. Dan harapannya teman-teman mohon dipastikan untuk mengklik checklist lengkap gitu, dan pastikan checklist lengkap. Kenapa? Karena ini berpengaruh sama nanti analisis data dan permodelan nanti gitu loh teman-teman. Seperti Ini itu. berkaitan sama kualitas data sih. Betul sama kualitas data ini yang harus diindikan. Ada pertanyaan? Kak, dihitungnya per burung atau per jenis burung ini untuk penilaian ya Kak? Jadi kalau untuk penilaian sendiri itu jenis burung sih Kak. Untuk penilaian lombanya ya. Tapi mungkin nanti akan dibahas. Jadi mohon tunggu sebentar. Mungkin bisa lanjut lagi. Selanjutnya, oke. Ini nih Lanjut ke data yang dikumpulkan. lanjut ke poin berikutnya, yaitu terkait data yang dikumpulkan. Itu meliputi yang pertama nama lokasi detail dengan menyertakan tagar atau nama Big Year 2024, strip lokasi pengamatan, koma nama kelurahan, koma nama kecamatan. Terus daftar lengkap jenis burung yang dijumpai, ya kayak checklist burung biasanya. Iya, betul. Terus Jadi pastikan yang ini nih. Jadi pastikan untuk jadi pastikan teman-teman yang ikut lomba Indonesia Big Year ini submit data yang di lokasi itu dikasih tagar Big Year 2024. underscore lokasi pengamatan, dan ini bisa dilihat untuk detail dan pastinya dilihat di saat pendaftaran pendaftaran atau di website kami ya Kak ya. Kita sudah menaruh link tree-nya di website. Di bio Indonesia. Bio Nanti bisa Indonesia. dicek. Betul. Oke, lanjut. Peserta yang melakukan pengamatan bersama dengan peserta lain dapat mengirim checklist menggunakan akun masing-masing. Pastikan koordinat lokasi sama untuk mempermudah pengolahan data. Jadi misal aku sama Mudi pengamatan bareng, tapi kami pakai device masing-masing. Nah itu bisa. Jadi mau mengirim data sendiri itu bisa, tapi pastikan koordinat lokasinya sama untuk menghindari
double counting gitu-gitu. Iya, betul. Lanjut. Lanjut, tim Dapur Indonesia akan memverifikasi data yang dikumpulkan oleh peserta. Jika diperlukan, tim verifikator sewaktu-waktu akan menghubungi peserta untuk konfirmasi data jika dirasa kurang jelas. Jadi ini sebenarnya sama kayak checklist biasanya seharian. Jadi di tim Dapur Indonesia ini ada tim verifikator data. Ini untuk teman-teman yang mungkin salah submit data atau mungkin ada data yang mencurigakan. Nah, itu biasanya dapat surat cinta dari Kak Oki. Ini orangnya. Nah, ini yang biasanya menghubungi teman-teman. Nah, nanti juga di Indonesia Dikir ini karena pasti datanya akan sangat banyak dan lebih rawan salah submit dan lain sebagainya, maka besok Mas Oki akan dibantu teman-teman volunteer untuk menghubungi verifikasi data gitu sih. Lanjut Kak. Lanjut mungkin Kak. Ada pertanyaan dari Mas Alvin nih Kak. Boleh nih. Apakah harus submit foto bukti kah? Untuk apa nih Kak? Kalau untuk burung Indonesia itu kalau misalnya ada, tapi kayaknya nggak ada ya Kak? Nggak ada pilihan. Kalau untuk burung Indonesia itu nggak ada pilihan. Tapi memang harus kalau misalnya ada data yang mencurigakan, akan dapat surat cinta dari admin dan itu dibuktikan disertakan dengan foto bukti tersebut sih, gitu. Tapi kalau untuk Akar ya, karena kalau misalnya teman-teman sudah mendownload aplikasi Akar itu ada disertakan buktinya gitu sih, gitu teman-teman. Ada kolom untuk mengupload foto. Ada kolom untuk mengupload foto. Ada lagi Kak? Oke, lanjut dari Kakak Aris _HID. Katanya kalau misalnya pengamatan di KK atau HL yang nggak jelas daerah administrasinya, apakah boleh ditulis nama KK atau HL-nya saja? Kalau ini harus dipastikan sih Kak, maksudnya secara administrasi di mana. Soalnya kaitannya nanti sama grid juga toh Kak. Jadi takutnya kalau cuma ditulis nama kawasan konservasinya kayak misal Taman Nasional Baluran, itu kan dia TN Baluran kan ada di beberapa kabupaten nih. Itu harus diisi sih, jadi nama desanya terus nama kecamatannya gitu biar jelas. Untuk berkaitan dengan grid-grid tersebut sih. Seperti itu Mas Haris. Halo Mas Haris. Semoga menjawab. Lanjut Kak Kiki. Lanjut dari Kakak Midunes. Kak, kalau kita pengamatan misal dari 6 sampai 8 pagi tapi buat checklistnya pas pulang ke rumah atau pas ada waktu luang di hari yang sama, apakah boleh? Jawabannya 1, 2, 3. Boleh. Jadi untuk teman-teman yang pengamatan terus checklistnya di rumah ya, itu boleh-boleh aja. Karena nggak semua tempat kan ada sinyalnya ya teman-teman. Betul. Misal Kak Miduneste ini pengamatan di Puncak Jayawijaya. Ya walaupun ini orang ya di Puncak Jayawijaya itu kan nggak ada sinyal tuh. Iya Mas. Kayaknya intinya ada suatu tempat yang dimana tidak ada sinyal ya guys. Nah terus Kak Miduneste ini baru bisa submit pas turun. Ya udah, jadi di submit aja pas turun gitu. Atau pas dari Jawa ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, asalkan orang Bintan ini. Orang Bintan. Iya, orang Bintan ya. Iya. Jadi teman-teman pastikan yang penting pengamatannya saat di 1 Juli sampai 31 ya Mas. 31 Desember gitu loh, bukan sebelum-sebelumnya. Jadi terserah uploadnya kapan, itu bisa diupload telat juga nggak apa-apa gitu. Dan harapannya kalau kan sebenarnya burung Indonesia itu bisa di draft ya Mas ya. Kalau misalnya memang belum ada sinyal, dia akan otomatis ke draft sendiri sih gitu guys. Tapi pastikan untuk GPS-nya agar tidak tergeser. Tapi semakin cepat semakin baik Kak. Semakin baik. Karena kita kan akan berlomba ya. Iya, berlomba. Betul. Jadi kalau bisa ya di hari yang sama. Jadi nanti malahnya langsung direkap sama teman-teman tim verifikator. Betul. Terus masuk ke penilaian. Betul. Akan ada klasemennya. Oke. Lanjut Kak. Lanjut, Kak. Dari Kakak Ismi.uno. Apakah wajib mendownload aplikasi Akar dan Burung Indonesia atau boleh salah satu aja? Maaf saya terlambat gabung.
gabung Oke. nih. Oke, jelasin Kak. Oke, kalau untuk apa ya? Karena ini perlombaan Indonesian Big Year yang wajib di-download adalah aplikasi Burungnesia. Karena aplikasi Burungnesia itu berlomba di seluruh bioregion Indonesia ya. Bentar Kak, sebelumnya kita tanya dulu Kak Ismi ini dari mana kalau boleh tahu? Ya, Kak Ismi dari mana? Gitu sih guys. Nah selanjutnya, lanjut aja kali ya Mas ya. Iya, lanjut. Nah itu Indonesia itu Burungnesia pasti dan harus punya akun. Pastikan punya akun. Nah selanjutnya kalau untuk akar itu untuk Jawa dan Bali itu apa ya? Ada 2 perlombaan Kak. Jadi Jawa dan Bali, untuk akar ada di Jawa dan Bali, yaitu untuk perlombaan pakai aplikasi Burungnesia sama aplikasi akar. Kenapa 2? Karena untuk aplikasi Burungnesia grade di Jawa dan Bali itu sebenarnya sudah penuh ya Kak. Iya. Jadi kita alihkan nih lomba yang lain, yaitu aplikasi Amati Sangkan seperti itu. Ini teman-teman kalau lihat grid yang di Jawa Bali ini sebenarnya udah merah semua ya. Sudah merah semua. Teman-teman nanti grid akan kami update di website ya. Iya, sekarang pun juga teman-teman bisa langsung lihat ya di websitenya, di Linktree-nya dari Birdpacker ya Mas ya, dan Burungnesia. Bisa melihat yang online-nya langsung. Gitu guys. Lanjut. Hore. Oke, ada lagi nggak Kak? Ada lagi dari pertanyaan dari Kakak Enggar Lestari. Katanya aplikasi Akar ini bisa di-download sekarang atau nanti setelah launching, Kak? Sudah bisa di-download Kak. Untuk aplikasi Akar sudah bisa di-download. Ini sudah bisa di-download versi betanya, tapi ya versi betanya pada tautan bit.ly _akar beta version. Oke, ini bisa di-scan guys. Ini kalau mau Fokus nggak ya? Fokus. Atau bisa langsung lihat di Instagramnya Amati Sangkar, bisa langsung di-download dan dicoba, dan silakan buat akun teman-teman. Jadi saat sudah mulai perlombaan bisa langsung dimulai ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menemukan kendala atau bug, itu bisa langsung hubungi admin biar bisa langsung kami perbaiki ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang daftar akun Akar sebelum di launching ini Betul. sangat-sangat berjasa. Sangat-sangat untuk berjasa. menemukan bug Betul, dan juga menemukan bug. kendala-kendala. Jadikan silakan menjadi 100 akun pertama Iya. Akar. Oke, Oke. ada lagi? Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Gorontalo berarti Sulawesi ya Kak. Sulawesi. Itu perlombaannya Untuk Burungnesia aja. Tapi untuk kalau Indonesia aja. kalau Mbak Ismi mau menyumbangkan mau datanya, jadi kontributor untuk Akar itu boleh banget. boleh banget. Oke, ada lagi pertanyaan? Next dari Kakak Aris. Katanya kan ada lokasi kakak atau HL yang nggak jelas atau nggak masuk dalam daerah administrasi yang detail sampai desa atau kecamatan. Paling cuma kabupatennya saja yang diketahui. Mungkin kalau Ini emang sepertinya udah nyambung yang sama yang Iya. ya tadi ya. nanggepinnya tadi Kak. Kalau gitu sebisa mungkin tag lokasi ataupun apa? GPS-nya Ya, GPS-nya akurat. akurat. Soalnya nih kaitannya sama grid penilaian gitu Kak. Jadi kalau melenceng kan nanti juga apa ya Kak? Akan berpengaruh juga gitu kan. Mungkin nanti kalau Mas Aris juga ada data yang mencurigakan dari pendataan Mas Aris, mungkin akan langsung dapat surat cinta. Dapat surat cinta dari Kak Oki. Oke. Dan tim verif seperti itu. Ada lanjut lagi Kak? Daftar akun Akar bisa pakai akun Burungnesia Kak. Itu beda sendiri. Beda aplikasi Kak. Jadi kalau beda Kakak sendiri. Alvin mau daftar jadi kontributor Akar, bisa daftar pakai email yang sama boleh atau email yang beda Iya, juga nggak betul apa-apa. nggak apa-apa. Tapi saat pendaftaran silahkan mengisi dengan sejujurnya. Nah ya, karena kita kan memverif orang ya, jadi nggak semua orang di ACC sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tahu nih kalau teman-teman ternyata pengamat burung dan pengguna Burungnesia, kita langsung accept gitu. Langsung betul. membuatkan akun untuk teman-teman yang daftar. Betul sekali. Terima kasih Kakak, sama-sama. Ada lagi Kak? Belum ada? Belum daftar Burungnesia. Nah, segera Mas. Karena Hamin berapa nih? Hamin 1 ya? Amin 1 ya, Amin 1. Hamin 24 jam. Amin 24 jam. Kita akan memulai langsung perlombaan. Izin live dulu anak-anak nyuruh sholat isya. Iya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjut mungkin Kak sambil menunggu pertanyaan yang lain Oke. di penilaian ya. Ditunggu checklistnya ya Kak Midoneste. Aku yang jawab. Oke. Aku yang ini.
Oke, kalau untuk poin penilaian ya teman-teman untuk burung Indonesia ya teman-teman ya. Kalau untuk akar kita masih apa ya merundingkan bagaimana penilaian dan syarat dan ketentuannya karena akan berbeda sekali ya, Kak, ya. Berbeda sekali benar. Betul. Karena mungkin kaitannya juga kalau di Indonesia kan pakai grid-grid gitu. Grid-grid. Sedangkan ini Kalau akar beda, dia basisnya pakai beda ya? titik-titik. titik. Oke. Nah, kita akan itu cuma spill-spill tiket saja untuk lengkapnya nanti. Oke, untuk poin penilaian ya teman-teman. Pertama, kompetisi dibagi menjadi 7 bioregion sesuai dengan Submantoro et al. 2007, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Masing-masing bioregion akan dipilih 3 pemenang. Jadi misalnya nih, teman-teman, intinya di setiap bioregion ada 3 pemenang, juara 1, 2, dan 3, yang dimana misalnya teman-teman, misalnya Mas Revandi ngambil data di Jawa dan Bali, lalu ngambil di Sulawesi. Nah, Mas Revandi berkesempatan menang di 2 bioregion tersebut, seperti itu. Kalau misalnya memang Mas Revandi poinnya tertinggi gitu sih. Dan kenapa dipilih tiap masing-masing 3 ya, karena biar adil aja guys. Jadi biar tiap bioregion memiliki kesempatan Sama. menang yang baik gitu. Ya, saya untuk Apalagi buat akamsi ya, teman-teman bisa kan sudah mengenal daerahnya, sudah bisa mengeksplor lagi seperti itu. Oke, yang kedua, dengan mensubmit checklist di satu bioregion, peserta secara otomatis mengikuti kompetisi di bioregion tersebut. Nah, ini berarti yang tadi tuh pertanyaan, tadi, apakah perlu didaftar ulang, Kak? Nah, nggak perlu. Jadi kalau misalnya teman-teman otomatis mengikuti otomatis checklist di wilayah tersebut, otomatis juga mengikuti terdaftar perlombaan sebagai di peserta. bioregion. Betul. Di bioregion tersebut. Dan penilaiannya itu berbeda. Jadi Mas Revandi punya poin di bioregion Jawa Bali, Mas Revandi juga akan berbeda poinnya di Sulawesi gitu sih. Jadi nggak dijadiin tidak satu. Dicampur, Tidak dicampur. Jadi teman-teman yang ikut di beberapa bioregion nanti poinnya sendiri-sendiri. Betul. Jadi poinku di Jawa dengan yang di Sumatera atau Kalimantan nanti bakal beda. Betul. Oke, yang ketiga, peserta dapat mengikuti kompetisi di lebih dari 1 bioregion seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, pemenang ditentukan berdasarkan total poin yang diakumulasikan dari kriteria penilaian sebagai berikut. A. Jumlah spesies dari akumulasi perolehan jenis pada saat waktu perlombaan. Spesies kunci yang terlaporkan memiliki bobot nilai lebih dari spesies yang lain. Spesies yang tidak teridentifikasi penuh, misal elang, SP, CKK-SP tidak masuk dalam hitungan. Nah, ini jadi spesiesnya itu harus jelas. Elangnya elang apa dan lain-lain. Jadi jangan sampai ada pengisian elang SP atau CKK-SP dan SP lainnya seperti itu, karena ini berpengaruh sama penilaian teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau emang nggak tahu ya nggak apa-apa, cuman memang tidak dinilai mas. Nggak masuk hitungan, nggak masuk hitungan. penilaian. Yang lain dapat masuk hitungan. Gitu. Terus yang kedua, jumlah hari pengamatan pada masa waktu perlombaan. Jadi teman-teman kita melihat konsistennya teman-teman dalam melakukan pengamatan selama 6 bulan tersebut seperti itu. Lalu jumlah grid yang dikunjungi selama masa perlombaan. Jadi berapa banyak sih grid yang dikunjungi selama masa perlombaan teman-teman, seperti itu sih. Oke, yang kelima, selain kategori utama akan ada beberapa kategori spesial nih yang akan disampaikan ketika lomba berlangsung, misal spesies khusus. Jadi selama masa lomba berlangsung, saat kita melihat ritme teman-teman dan juga hasil datanya, kita akan mengeluarkan beberapa kategori spesial. Misalnya kayak ada spesies khusus yang harus dicari nih di wilayah tersebut kayak gitu, dengan menyertakan buktinya kalau misalnya memang menemukan. Karena ada beberapa kebanyakan ya para peserta burung Indonesia ini atau user ya, masukinnya hanya common bird aja ya, burung-burung yang sudah sering gitu. Yang penting gridnya terkunjungi gitu ya. Padahal ya kita juga memiliki spesies kunci loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memasuki ke spesies kunci tersebut, nilainya akan jauh berbeda walaupun poinnya sama gitu sih. Jadi artinya teman-teman nggak cuma datang ke satu grid terus pengamatan ada bondol Jawa gitu terus dicatat terus pindah grid, jangan. Kalau bisa ya pengamatan bener-bener pengamatan ya. Iya, betul. Burung-burungnya teramati semua gitu sih. Betul. Oke, lanjut. Ada pertanyaan Kakak? Kayaknya ada pertanyaan tadi Kak ya. Ada dari Mang Dika. Gimana kata Mang Dika, gimana cara registrasinya? Hehehe. Oke.
mana itunya nih. Oke. Ini registrasi aplikasi atau Nah ini Mang Dika, ini registrasi apa nih Mang Dika? Aplikasi atau kah, user perlombaan? kah, perlombaan kah? Mungkin lanjut dulu Kak. Lanjut dulu dari kakak MDNY. Untuk poinnya langsung terakumulasi selama 6 bulan atau tiap bulannya Min? Tiap bulannya sih, terakhir untuk apa ya, selama kita rapat ya itu tiap bulan. Tapi kalau untuk Juli sama Agustus itu di bulan-bulan terakhir, tapi selanjutnya di setiap 2 minggu atau dan lain-lain. Nanti akan dipastikan dan akan ada gitu, teman-teman bisa langsung melihat gitu ya. Yang pasti silahkan teman-teman berlomba mengisi waktu sebanyak-banyaknya di Juli dan Agustus seperti itu sih. Nanti akan ada apa namanya, klasemen. Jadi untuk klasemen ini nanti bakal diupdate paling lama paling ya Mut ya, sebulan sekali. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau emang diperlukan mungkin 2 minggu sekali bakal diupdate. Tentu saja melalui kanal resmi kami ya Mut ya. Bisa di akun IG Brunesia ataupun nanti di web Bertaker gitu. Nanti kita juga akan buatkan highlight ya kayak. Jadi teman-teman bisa langsung melihat highlight berisi tentang syarat-syarat dan keperluan yang ada di Indonesian Bikia seperti itu. Tadi yang tadi Mang Dika katanya di aplikasi Burungnesia. berarti cara mendaftar ya? Cara mendaftar Mut. Gimana Mas Oki? Cara mendaftar aplikasi Burungnesia Mas Oki? Cara mendaftar akun Kak gimana Kak? Ini langsung dijawab sama Langsung dijawab adminnya. sama ahlinya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mendaftar sebagai kontributor, teman-teman harus yang pertama download aplikasinya dulu. Kemudian di aplikasi teman-teman bisa registrasi. Setelah registrasi akan masuk di email Burungnesia. Nah, itu akan kami berikan pertanyaan untuk teman-teman nantinya jawab. Ya, jawabnya harus jujur ya teman-teman, biar nanti tidak ada dusta di antara kita. Oke. Jadi setelah teman-teman jawab dan memenuhi syarat, otomatis langsung kita akan buatkan akun untuk Burungnesia gitu. Sama halnya juga dengan akar, hampir sama. Oke, terima kasih Mas Oki, silakan bekerja kembali. Oke, ada pertanyaan lagi? Next dari kakak Enggar Lestari, katanya spesies kuncinya apa aja sih Kak? Nah, justru itu spesies kuncinya nggak pakai tahu. Nggak pakai tahu. Kenapa? Karena rahasia. Karena rahasia. Supaya teman-teman tetap pengamatan Dan seperti explore, biasa iya, ya. betul, dan explore. Nggak Kalau cuma- misalnya, lanjut. Kalau misalnya Kita kasih tahu ya teman-teman, nanti yang ada kalian semua malah mengisinya spesies kunci tersebut gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi silakan eksplorasi, silakan isi datanya dengan lengkap, dengan data lengkap dan isi data sejujur-jujurnya seperti itu sih. Nanti akan ada poin kayak ada poin tingginya gitu, lebih tinggi ya karena ada salah satunya ya untuk spesies kunci tersebut sih. Iya. Oke, lanjut. Ini Kak, kata Kak Lungsbel, topinya bagus Kak. Sudah pasti karena kita belinya di Bertaker Merch. Ya. Kalau Kak Lungsbel tertarik mungkin bisa main-main Cek ke ya, akun Bertaker Merch ya nanti. Bang Devi. Belilah Bang Devi. Gas. Oke, lanjut. Next dari M Tin, apa bisa dilihat grade-grade tiap region yang sudah diupdate? Bisa. Bisa lihat gini. Bisa. Bisa. Coba Kak. Boleh Kak? Di-spill tipis-tipis. Ini enggak. Oh iya. Bawa. Di bawah. Kita bawa langsung. Lemes dia. Nah, ini teman-teman untuk grade-grade yang akan jadi target teman-teman dalam pengamatan burung ya, terutama di Indonesia Biker. Kita lihat di Jawa sudah sangat penuh ya. Menyala abangku. Sebentar Abang. Ini puter dulu. Oke, lanjut. Nah, ini sudah sangat penuh ya. Mungkin ini ada Jawa ini. di bagian sini yang mungkin bisa teman-teman akses. Wilayah mana tuh, Kak? Explore. Subang tuh. Subang ya, masih. guys. Wah, nah, wakeh Purbalingga. digoyang. Jogja menyala. Jogja menyala merah sekali, teman-teman. Jogja pengamatannya sangat banyak ya. Nah, Ujung terus nggak jarang. Di luar Jawa Kak, bagaimana kondisinya? Nah, Luar Jawa kondisi kondisinya- Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua ini cukup mengenaskan, teman. Mengenaskan. Mengenaskan ya Kak Oki ya. Mengenaskan.
Oh, coba kita lihat loh. Mungkin ini diisi oleh Kak Miduneste tadi. Dari Kepulauan Bintan. Iya. Ada yang mau ini Kak, mau lihat Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Nusa Oke, Tenggara, siap. Spill, Min. Ini mungkin yang banyak di Nusa Tenggara Barat ya, teman-teman. Nusa Tenggara Timur ini agak masih kurang ya. kayaknya. Apalagi di Timur Masih Timur. kosong ya, Kak, ya? Timur Iya. Timur. Tolong, ya iya sudah pasti gak sih Timur Sudah Timur? pasti. Sudah pasti ya Sudah Timur pasti. Timur ya. Terus di Papua ini masih banyak kelas sekali. Waduh, ini kesempatan. Teman-teman ya kontributor yang di Papua ini bisa banget. Iya kalau- loh, ajak-ajakin loh teman-teman. Loh, kan? Jangan sampai yang ikut cuma 2 doang padahal ada 3 juara gitu kan. Apa itu? Spill Bali Min. Nah, ini pulau apa gitu nih? Biak enggak. Ya, Apa ya? Dhuwur kayaknya Pak. Biak Dudur ya. Iya. Ada yang mau lihat Bali. Bali. Bali cukup menyala, teman-teman. Cukup menyala ya. Nah, Wah, Ini iki. untuk Ini- grupnya masih 2 yang kosong Kak. dua yang kosong di apa ya kawasan Ini apa? kayaknya ini? iya di gunung gunung. Mungkin sudah sering diekspor sama Mas Udin ya. Mungkin bisa kesempatan lebih besar di akar kayaknya ya Kak ya. Iya, di akar guys. Mm-mm. Jawa Bali pasti kosong semua. Enggak sesuai. Masih mengenaskan akar. Nah ini Kalimantan juga Nah, Kalimantan dengan masih banyak luasnya. grid yang kosong. Luar biasa, Betul. teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa eksplor di Kalimantan Tengah, kemudian Iya. Kalimantan Utara. Utara. Nah, ini masih banyak kosong grid-grid lah yang itu. kosong. Masih kesempatan menangnya masih banyak. Oke. Oke. Begitu teman-teman. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Mahal, Kak, kesananya. Geper. Iyalah. Mahal memang. Saya pun juga mampu. Makanya teman-teman yang akamsi nih manfaatkan karena kesempatan menangnya sangat cukup besar loh ya. Oke, lanjut Kak, ada pertanyaan lagi? Udah. Masih belum. Belum ya? Masih belum. Masih belum. Nah, ini ada nih Kak di Kak dihitungnya per burung atau per jenis? Tadi udah, Kak, itu. Udah ya tadi ya, udah ya. Oke, veterinarian. Sebaiknya berarti memperbanyak grid ya. Pengamatan di lokasi yang sama nggak apa-apa, tapi lebih banyak memperbanyak checklist dan grid. Oke. Sebenarnya ada 3 penilaian kayak ada penilaian grid, ada penilaian spesies sama checklist apa ya, checklist terbanyak sama konsisten datanya seperti itu. Tadi mana ya? Nah ini nih. Jadi untuk penilaian itu nggak cuma 1 Kak. Jadi ada 3 perhitungan, ada 3 pertimbangan gitu ya. Yang pertama yang tadi perolehan jenis pada saat waktu perlombaan, terus juga spesies kunci yang terlaporkan memiliki bobot nilai dari spesies yang lain, sama spesies tidak teridentifikasi penuh. Ya, masih belum. Ada. Yang kedua adalah jumlah hari pengamatan pada waktu perlombaan. Jadi kita lihat konsisten dari teman-teman gitu, teman-teman yang ikut teman-teman peserta. Yang ketiga adalah jumlah grid yang dikunjungi selama masa perlombaan. Iya. Jadi kenapa ada grid? Karena kita ingin mendorong teman-teman Mengisi untuk grid yang kosong. mengisi grid-grid yang kosong. Jadi nggak cuma pengamatan di satu grid yang sama. Betul. Sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman pengamatan di grid yang sama. Cuma nanti poinnya bakal turun itu loh. Jadi Iya. pengamatan sedikit pertama sama yang kedua, ketiga selanjutnya itu bakal beda. Beda hasilnya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ke yang di lain-lain nih Kak. Aduh, bentar Kak. Uh, Hampir saja. hampir saja ke N. Oke, lanjut Kak yang lain-lain. Oke, lanjut ke lain-lain. Jadi langsung aja Kak ya. Iya. Yang pertama, panitia berhak untuk mengubah atau menambahkan peraturan lomba jika diperlukan dan akan diberitahukan kepada peserta melalui platform resmi. Untuk platform resmi kami ada di akun apa Kak? Indonesia, Indonesia Berpacker, sama nanti ada kolaborasi kayak sama Iya. akun-akun yang lain. Terus selanjutnya juga pantengin aja website berpacker.org. Nanti bakal kami update di sana. Betul. Selanjutnya segala keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Mungkin kayaknya sudah jelas ya Kak ya. Iya, Nggak sudah perlu jelas. dijelaskan. Selanjutnya seluruh data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan konservasi dan penelitian burung di Indonesia, termasuk Atlas Burung Indonesia. Nah, jadi data-data Indonesia Big Year ini dan juga akar nantinya akan jadi bahan untuk pembuatan Atlas Burung Indonesia yang kedua. Nah, itu data-data ini juga mungkin kalau teman-teman
yang mahasiswa semester akhir mungkin atau apa mau S2, skripsi, iya, tesis. itu bisa pakai data-data Indonesia Pikir dan Iya. juga Akar. Silakan hubungi admin, Min mau dong data-data Indonesia Pikir mulai dari sekarang ya, ikut membantu untuk apa ya, untuk pendataan tersebut sih boleh banget. Boleh banget data-datanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Ke masalah itu. Jadi teman-teman bisa langsung kirim saja proposal, proposal. terus juga kirim apa ya, surat dari kampus kayak gitu pengantar sih. kayak Kapolri Betul atau betul. apa. Atau mau apa ya, untuk konsultasi kayak kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, itu boleh banget. Betul. Gitu. Sebelum tanggal apa? Oke. Lanjut ya Kak. Poin yang terakhir kayaknya ya. Masih ada Dengan- nggak? Udah ya? Ini ya, udah ya tadi. Oh. Oke, ini nih. Enggak, ini. Oh enggak. Poin selanjutnya, dengan mengikuti kompetisi peserta telah menyetujui seluruh peraturan termasuk Penggunaan data data. yang disubmit yang tadi tak sebutin sebagai apa kepentingan konservasi, terus penelitian burung di Indonesia, ABI dan lain sebagainya. Betul. Lanjut, ini 4, 5 nggak ada Kak? Oh enggak, udah kayaknya. Udah. Udah sih, ini aja berarti ya. Gitu guys. Mhm. Jadi teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, kan saat di kolom apa ya, di kolom pendaftaran kan ada surat ya Kak ya, ada surat pernyataan kalau misalnya bersedia untuk data tersebut digunakan untuk kemaslahatan apa ya, kemaslahatan ilmu pengetahuan dan juga apa namanya, untuk atlas Indonesia gitu sih guys. Oke, mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, boleh banget nih langsung tulis di kolom komentar sebelum jam berapa nih Kak? Jam 8 sekarang, nanti mungkin jam 8.15 kita, jam 8.10 kita udah selesai kalau misalnya teman-teman tidak ada pertanyaan lagi sih guys. Seperti itu. Iya. Jadi silakan daftar teman-teman, ini linknya sudah kami pin, link pendaftaran komentar. peserta. Nanti akan diarahkan ke grup Indonesia Pikir. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya nanti akan di sana. Seperti itu. Atau bisa langsung scan barcode. Harusnya taruh di sini mutar-mut. Iya ya. Oke. Oke. Apalagi Mas? Sudah? Untuk hadiah Kak, terkait hadiah. Iya, hadiahnya nanti akan ada 8 paket hadiah yang dimana terdiri dari 1, 2, juara 1, juara 2 dan juara 3, dan 7-nya dari tiap bioregion, 1-nya dari perlombaan akar seperti itu. Dan juara 1, 2, 3-nya nanti hadiahnya apa aja nanti akan menyusul untuk informasinya lebih lanjut. Rahasia. Nggak dikasih tahu. Ya, jangan bilang-bilang. Gitu guys. Ada pertanyaan lagi nggak Kak Kiki? Masih belum. Kapan Din? Mas Juki mau nge-live bareng kah? Boleh. Tuh. Mantap. Halo Mas David. Oke. Kalau misalnya memang tidak, Tunggu sampai ini Kak, jam 8 Kak. oh jam 8 aja ya Kak. Kita akhiri live di jam Betul 8. nanti live tersebut nanti kita akan simpan bersama. iya, simpan Di di belakang feed. ada Pak Bos. Halo Mas Wis. Halo. Lagi live. Iya lagi live Mas untuk. Ya Mas Wisnya begini. Begitu guys. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikut mendaftar untuk dan ramaikan Indonesian Pikir, karena setiap bulannya nanti akan ada hadiah yang Mas ya. Akan ada hadiah tiap bulannya, terus juga nanti akan ada acara-acara yang keren. Nanti mungkin akan di-spill di minggu kedua. Akan ada live Instagram dengan narasumber-narasumber kita yang keren. Dan setiap bulannya Bahas apa itu? tentang adalah nanti ya. Adalah ya. Nanti kita pantau aja di Instagram di Burung Indonesia. Instagram Kayak gitu. Itu tiap apa ya? Ada hadiahnya juga, terus setiap bulan juga ada hadiahnya, dan teman-teman bisa banget ikut. Nanti akan ada pemberitahuan resmi terkait ikut perlombaan konten ya Kak ya. Iya. Konten. Jadi teman-teman silakan buat apa ya? Video pengamatan yang seru atau Mungkin, foto yang pengamatan unik yang atau- unik.
Gitu untuk apa ya? untuk tunjukkan meramaikan apa kemeriahan ataupun Indonesian Big Year. Indonesia Big Year di daerah teman-teman biar Betul, teman-teman betul. gitu. Nanti untuk informasi lebih lanjut dan lebih resminya nanti akan kita upload di apa namanya? Di kanal resmi kami. Kanal resmi kami ini Silo Mas. Nah, gitu. Ada yang tanya guys? Dari Kak Dari Suroso. Katanya Min belum dapat konfirmasi registrasi dari Burung Nesia. Kenapa ya? Oke, mungkin bisa DM kami atau dikirim ulang emailnya nanti kami cek Registrasi lagi. ya, tapi Mas Suroso sudah ini kah? Sudah menjawab email dari kami kah? Atau mungkin bisa dicek emailnya seperti itu Siapa sih. tahu masuk ke spam atau Iya, masuk ke spam dan folder lain-lain. sampah. Betul. Oke. Masih ada 4 waktu menit berapa? lagi. 4 menit lagi. 4 menit lagi kita akan closing. Gitu guys. Ya mau beli topinya bisa di Bertaker Match. Iya, bisa dicoba-cobain di Tiger Mas ya Iya. teman-teman. Ready stock Kak? Ready stock Oke, Paul. ready Siap stock dihabisin. Paul. Siap dihabisin. Siap diborong. Kan lebih ini ya, lebih keren ya pengamatan terus pakai Bertaker Bertaker Match. Match Oh. seperti itu. Terus teman-teman yang mau ingin kolaborasi juga boleh. Atau ingin menyumbangkan sedikit rezekinya untuk para teman-teman peserta juga boleh kita terima. Belum ada email, udah dicek. Surosos. Itu gimana nih? Mungkin ini Kak kirim email yang dipakai buat daftar di DM coba. Nanti kami cek lagi. Betul. Oke, dari Mang Dika juga. Langsung DM aja ya Kak. Nanti habis ini mungkin bisa. Iya, langsung di DM aja karena adminnya sekarang lagi masih Berkutat dengan peta-peta. peta cinta. Lucu banget topinya Kak. Iya, sudah pasti. Mimin nggak sih yang lucu? Au. Yang ini apa ini? Shit, ya. Cepet tutup aja, saya malu. Udah berkurang alhamdulillah. Oke, 3 menit lagi ya guys. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, nah ini Andika Bandit 91@gmail.com. Kaki tolong di ini ya Kak. Dicatat ya. Mang Dika 89 ya. Oke. Oke, mohon maaf ya. Kadang miminnya lagi yoga, lagi mancing. Jadi mungkin ada keterlambatan. Baru nge-gym sama lari juga dari Jangan lupa kelihatan. guys juga daftar registrasi akar, dicoba. Kalau misalnya ada kendala bisa langsung Menemukan bug bisa langsung menghubungi admin. Betul. Salam buat Kang Swiss. Dari siapa ini Kak? Namanya Kak, username Mandika 89 dari siapa dan dari mana? Biar bisa langsung disampaikan sama Pak Bos. Halo Om Willy. Oke. 2 menit lagi. Kok lama banget ya? Karena tadi kayak cepet banget. Kayak Tadi nggak awkward cepet gitu. kan? Tolong dari pembahasan. Sekali lagi diingatkan. Silakan apa ya mengikuti perlombaan Indonesian Big Year karena nantinya akan ada apa ya giveaway ya kayak, tapi tentunya untuk para peserta aja ya Kak ya, Iya. yang sudah mendaftar sebagai peserta Indonesian Big Year guys. Dari Bali, Mas Wis dapat salam dari Mang Dika _89 dari Bali. Waalaikumsalam cenah. Cek una. Lagi sibuk guys. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada, kita akan tutup, kita closing ya Kak ya. Silakan Kak, closing. Jangan lupa mendaftar Indonesia Big Year. Bisa untuk infonya bisa dilihat di akun Burnes ataupun Bertaker. atau Bisa teman-teman juga kolaborasi lain ya. kolaborasi lain atau cek di website bertaker.org. Teman-teman yang lain kayak instansi lain tuh seperti Bisa Indonesia, Suara OA. Suara OA, Endemic, Endemic. Society, The Biodiversity Society. terus Biologi Jakarta, TS. iya betul, Jakarta Biodiversity Society, JBS, terus Satwa Alam Bali, PBBJ. PBBJ, terus Bali Adventure, and then Akar, KPB Niktikora, KPB UIN, BBC Tarinia, Ardea, ya dan Halmahera Wildlife Photography HWP, dan benar banget. lain-lain seperti itu.
Silakan mendaftar. Terima kasih sudah teman-teman sudah menonton ya. Karena waktunya sudah pukul 8 pas banget kita tutup acara ini dan kita akan simpen buat teman-teman bisa menonton nanti dan lagi, dan silakan disebarkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya.